Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Cerita kali ini, cerita yang ditulis oleh Puspita, yang berjudul Tetanggaku Ternyata Psikopat Akibat Sering Dibully. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Dani adalah sosok yang selalu hadir dengan senyum di wajahnya di lingkungan tempat ia tinggal, di sebuah perumahan kecil di pinggiran kota. Hampir semua orang mengenalnya sebagai pria yang ramah, penuh perhatian dan selalu siap membantu. Dalam pandangan tetangganya, dia adalah tipe orang yang tak akan pernah menolak ketika diminta bantuan. Jika ada ibu-ibu yang kesulitan membawa belanjaan, Dani akan datang menawarkan bantuan. Jika ada anak-anak yang kehilangan bola di atap rumah, Dani akan dengan senang hati memanjat untuk mengambilnya. Tak seorang pun meragukan kebaikan hatinya. Rumah Dani terletak di ujung jalan, agak terpisah dari deretan rumah yang lainnya. Bangunannya kecil dan juga sederhana, dikelilingi oleh taman kecil yang tak pernah terlalu terawat, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa pemiliknya tak sembarangan. Halaman depannya dipenuhi dengan semak-semak yang tumbuh liar, namun tidak sampai terlihat berantakan. Ada kesan rapi tapi juga tetap terabaikan. Malam itu suasana di sekitar perumahan terasa tenang. Langit cerah dengan bulan sabit yang menggantung rendah, menciptakan bayang-bayang panjang dari pohon-pohon di sekitar. Dani yang baru saja selesai menonton acara favoritnya di televisi, memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar komplek. Sembari berjalan, ia pun menyapa beberapa tetangga yang kebetulan masih berada di luar rumah. Mereka membalas sapaan itu dengan senyuman, tanpa rasa curiga sedikit pun kepadanya. "Dani, nanti kalau ada waktu, kamu mampir ya. Ada yang mau aku tanyain soalnya. Itu, soal taman depan," kata Pak Bambang, salah satu tetangga yang baru-baru ini meminta Dani untuk membantu menanam beberapa tanaman di kebun kecilnya. "Tentu Pak, besok pagi saya mampir," jawab Dani dengan senyum ramahnya. Ia melanjutkan langkahnya berjalan menyusuri jalanan kecil itu dengan santai. Namun di balik sikap ramahnya, ada sesuatu yang gelap sedang bergelora dalam diri Dani. Ketika malam semakin larut dan semua orang di lingkungan itu sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, Dani berjalan pulang dengan langkah yang lebih cepat. Begitu tiba di rumah, ia pun segera menuju garasi kecil di belakang rumahnya. Pintu garasi itu sudah berkarat, yang berderit pelan saat ia mendorongnya dengan terbuka. Di dalam garasi itu ada sebuah kotak besar yang ditutupi kain lusuh. Dani menarik kain tersebut dengan hati-hati, memperlihatkan isinya. Itu adalah alat-alat pertukangan, seperti pisau tajam dan beberapa barang lain yang tidak biasa untuk seorang pria yang dikenal sangat lugu dan juga ramah. Dani menatap benda-benda itu dengan ekspresi datar. Di balik wajah lembutnya tersimpan rencana jahat yang sudah ia pikirkan matang-matang. Malam ini ada satu tujuan yang sudah tertanam di pikirannya, yaitu membalas dendam. Kilas balik beberapa tahun lalu muncul di benaknya, dan ini masih ingat betul masa-masa ketika dia duduk di bangku sekolah menengah. Di sana dia bukanlah sosok yang populer ataupun disukai. Dia sering menjadi sasaran olok-olok teman-temannya. Teman-teman Dani kerap kali menganggapnya aneh karena dia lebih suka menyendiri dan juga tak banyak bicara. Dani tak pernah melawan, hanya menunduk dan menahan rasa malu setiap kali ejekan itu datang kepadanya. Namun rasa sakit itu tak pernah hilang dari pikirannya. Bertahun-tahun dia menyimpan dendam dalam diam. Dan singkatnya, salah satu orang yang paling sering mengoloknya, dia adalah Agus, seorang pemuda yang kini tinggal tak jauh dari rumahnya. Sejak sekolah, Agus ini selalu merasa lebih baik daripada Dani.
Seringkali dia mengoloknya di depan teman-teman yang lainnya. Hal itu tentu membuat Dani tumbuh dengan luka yang tak pernah sembuh. Namun tak seorang pun menyangka bahwa Dani, si anak pendiam yang tak pernah melawan, pastinya dia menyimpan niat yang begitu mengerikan. Tepat hari itu pada malam harinya, di dalam garasi kecilnya Dani mulai menyusun rencananya dengan teliti. Ia menyiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Segala alat yang ia butuhkan sudah ada di sana, tertata rapi di kotak besar yang sudah ia persiapkan sejak lama. Dani telah belajar banyak hal tentang bagaimana caranya agar sebuah kematian terlihat seperti kecelakaan. Dia tahu ini bukanlah tugas yang mudah, tapi dia siap. Dia sudah lama memendam keinginan ini, membalas semua orang yang pernah menyakitinya. Setelah memastikan semua alatnya sudah siap, Dani pun duduk di kursi di pojok ruangan. Ia menatap dinding garasi yang dingin dan juga lembab. Di sana terdapat foto-foto beberapa orang, termasuk foto Agus. Wajah-wajah itu seolah menertawainya, mengingatkannya pada masa-masa kelam yang telah berlalu. Tapi Dani tak tersenyum. Dia hanya menatapnya dengan dingin. "Agus, waktumu sudah habis," gumam Dani dengan pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Singkat cerita, pada pagi harinya, Dani pun kembali menjalani harinya seperti biasa. Ia tersenyum menyapa tetangga-tetangga yang ditemuinya di jalan, dan bahkan membantu Bu Lina mengangkat belanjaannya ke dalam rumah. Tak ada satupun yang mencurigai bahwa pria baik hati ini menyimpan rahasia yang sangat gelap dan jahat. Semua orang masih menganggap Dani sebagai pria yang polos dan juga mudah bergaul. Namun di dalam pikirannya, Dani ini terus merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dia tahu malam nanti semuanya akan berubah. Dani tak perlu terburu-buru. Dia sudah menunggu bertahun-tahun untuk ini, dan tentunya dia tak akan mengocokkannya. Semua harus berjalan dengan sempurna. Ketika matahari mulai tenggelam dan malam kembali menyelimuti perumahan, Dani pun sudah bersiap. Dia telah mengatur semuanya dengan sangat hati-hati. Dia tahu jalan-jalan sepi di sekitar rumah Agus, tahu kapan waktu yang tepat untuk bergerak, dan bagaimana caranya agar tak seorang pun akan curiga kepadanya. Dani akan membuat kematian Agus terlihat seperti kecelakaan yang sangat mengerikan dan tragis. Hingga tepat saat malam mulai larut, Dani pun mulai bergerak. Malam itu keheningan menguasai komplek perumahan. Sebagian besar penghuni sudah terlelap dalam tidur, tak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan tengah direncanakan oleh pria yang mereka kenal sebagai tetangga yang baik dan pendiam. Dani dengan segala ketenangannya mempersiapkan diri untuk malam yang sudah lama ia nantikan. Malam ini adalah malam pertama dari serangkaian balas dendam yang telah ia simpan bertahun-tahun. Di dalam rumah kecilnya yang meremang, Dani mengenakan pakaian serba hitam, mengingat sepatu boot yang sudah dipersiapkan sejak sore tadi. Di atas meja terdapat alat-alat yang ia butuhkan, yaitu sebuah pisau kecil yang tajam, sarung tangan kulit, dan juga sebuah tali. Semua telah direncanakan dengan sangat hati-hati. Dani ingin memastikan bahwa jejaknya tak akan meninggalkan celah sedikit pun yang meninggalkan tanda-tanda kecurigaan. Agus adalah target pertama dari Dani, yang tinggal tak jauh dari rumahnya, hanya berjarak 3 rumah dari tempat Dani tinggal. Dani pun juga telah mengamati rutinitas Agus selama beberapa minggu terakhir, memperhatikan kapan Agus pulang, kapan rumahnya sepi, dan kapan waktu yang tepat untuk bergerak. Dani bukanlah orang bodoh. Dia tahu setiap langkahnya harus diperhitungkan dengan matang-matang. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari saat Dani akhirnya meninggalkan rumahnya. Langit di luar gelap pekat, hanya ada sinar bulan pucat yang menyelinap di antara awan-awan tebal. Jalanan perumahan sepi, tak ada suara kendaraan, tak ada anjing menggonggong, hanya keheningan yang menyelimuti. Dani pun melangkah tanpa suara, berbaur dengan bayang-bayang malam itu yang mengerikan. Rumah Agus terletak di ujung jalan dan lampu di depan rumahnya pun sudah lama dipadamkan. Dani tahu bahwa Agus tinggal sendirian di sana. Sejak perceraiannya beberapa tahun lalu, Agus menjadi pribadi yang lebih tertutup, jarang bergaul dengan tetangga, dan lebih suka menghabiskan waktunya di dalam rumah saja. Semua orang berpikir Agus ini sedang berusaha memperbaiki hidupnya setelah perceraian orang tuanya. Tetapi tidak bagi Dani.
Baginya ini adalah waktu yang paling tepat untuk menyerang dia. Saat Dani sampai di depan rumah Agus, ia pun berhenti sejenak. Mendengarkan dengan seksama saat itu tidak ada suara. Semuanya tampak berjalan sesuai dengan rencana. Dia melangkah lebih dekat ke pintu belakang yang sudah ia ketahui sebelumnya tidak pernah terkunci. Dengan hati-hati Dani pun membuka pintu itu tanpa suara, dan ia masuk ke dalam rumah tanpa meninggalkan jejak. Di dalam, suasana rumah Agus tak jauh berbeda dari rumah Dani, remang dan juga sunyi. Dani bisa merasakan detak jantungnya mulai berpacu, tetapi wajahnya saat itu tetap tenang. Tangannya dengan cepat memasukkan sarung tangan kulit dan memastikan tak ada sidik jari yang tertinggal di sana. Langkah-langkah kakinya tak mengeluarkan suara saat ia melewati ruang tamu, lalu menuju kamar tidur di belakang. Kamar tidur dari Agus ini terletak di sudut rumah. Dani mendekati pintu itu dengan hati-hati. Dari balik pintu terdengar dengkuran yang pelan, menandakan bahwa Agus sedang tertidur dengan lelap. Ini adalah momen yang Dani tunggu-tunggu. Di balik pintu saat itu Agus tertidur tanpa kecurigaan. Baginya ini hanyalah malam biasa di antara rutinitas hidupnya yang sepi. Tidak ada yang istimewa tentang malam ini. Tidak ada firasat buruk yang menyelinap di pikirannya. Namun di luar pintu kamarnya, ada seseorang yang sedang menyiapkan sesuatu yang tak terduga. Dani perlahan membuka pintu kamar dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada suara yang keluar sedikit pun. Di dalam kamar saat itu Agus terbaring di atas ranjang dengan posisi menyamping. Wajahnya tertutup sebagian oleh bantal. Sinar bulan yang masuk melalui jendela kecil di sudut ruangan memberikan sedikit pencahayaan. Cukup untuk Dani melihat targetnya dengan jelas. Tanpa ragu Dani pun berjalan mendekati tempat tidur itu, mengeluarkan tali yang telah ia persiapkan dari saku jaketnya. Dani berdiri di sebelah ranjang, melihat wajah Agus yang tertidur dengan lelap. Ada sekelumit perasaan aneh dalam diri Dani, yaitu antara kebencian yang telah dipendam bertahun-tahun dan juga rasa puas yang perlahan muncul di permukaan. Tapi di balik semua itu Dani ini tetap tenang. Dia sudah terlalu lama menunggu saat ini, dan tak ada ruang untuk keraguan lagi untuk membunuh si Agus. Dengan gerakan cepat dan terlatih, Dani pun saat itu langsung melilitkan tali di leher Agus. Agus tersentak terbangun dalam kondisi yang panik. Namun kekuatan Dani pun terlalu besar, dan tali yang sudah dililitkan dengan erat tak memberi kesempatan bagi Agus untuk melawannya. Suara tercekik dan teriakan tertahan mengisi ruangan itu. Agus pun mencoba meronta, tapi saat itu tubuhnya melemah dengan cepat. Wajahnya memerah dengan nafasnya semakin sulit. Dalam beberapa menit saja, tubuh Agus pun terkolet tak berdaya di atas ranjang. Dengan nafas terakhirnya tertahan oleh jeratan tali di lehernya. Dani pun berdiri di samping tubuh tak bernyawa itu, menarik nafas panjang. Dia menatap tubuh Agus yang kini sudah tak bergerak. Dan perasaan puas yang aneh pun merayap pada dirinya. Dendam yang selama ini menggerogoti batinnya perlahan mulai terobati. Namun ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Singkatnya, setelah memastikan Agus sudah mati, Dani pun mulai bekerja dengan cepat. Dia membersihkan jejak-jejak yang mungkin tertinggal. Sarung tangan yang ia kenakan memastikan tak ada sidik jari di tempat kejadian. Semua alat-alat yang ia bawa termasuk tali, ia simpan kembali ke dalam tasnya. Ia pun bergerak secepat dan seefisien mungkin. Dani tahu bahwa semakin sedikit waktu yang ia habiskan di tempat ini, maka semakin kecil pula kemungkinan dia akan tertangkap. Sebelum pergi, Dani pun menatap tubuh Agus sekali lagi. Ada sekelebat memori yang melintas di benaknya. Momen-momen ketika dia diolok-olok di sekolah, ejekan yang menyakitkan dan tawa teman-temannya yang menganggapnya lelucon. Kini semua itu terasa jauh. Dani telah membalaskan dendamnya pada orang pertama. Masih ada yang lain, tetapi malam ini Agus adalah prioritas utama yang akan dilakukan oleh Dani. Setelah semua beres, Dani pun meninggalkan rumah itu dengan tenang. Dia menutup pintu belakang dengan hati-hati, memastikan saat itu tak ada orang yang curiga kepadanya. Kegelapan malam sekarang menjadi sekutunya. Dia berjalan pulang ke rumah tanpa tergesa-gesa, seolah-olah baru saja selesai dari jalan-jalan biasa. Hingga sampainya di rumah, Dani pun membuka pintu garasinya. Ia menyimpan kembali peralatan yang ia gunakan dengan rapi.
Setelah itu ia lalu membersihkan dirinya, memastikan tidak ada noda ataupun tanda-tanda yang mencurigakan di tubuhnya. Semua harus sempurna, semua harus bersih. Hingga tepatnya setelah bebersih itu, Dani pun menatap dirinya di cermin. Wajah yang sama, lugu, ramah, tanpa dosa. Namun kini ada sesuatu yang berbeda di balik tatapan mata dari Dani. Singkat cerita, matahari pagi menyelinap di balik tirai kamar Dani. Tapi suasana dalam rumahnya saat itu tetap sepi. Seperti biasa, Dani pun memulai harinya dengan rutinitas yang tak mencolok. Sarapan sederhana, menyeduh kopi, dan menatap layar ponselnya, seolah-olah tak ada yang terjadi semalam. Namun dalam benaknya lagi-lagi bayangan wajah Agus yang meregang nyawa masih terus berputar di otaknya. Perasaan puas bercampur dengan rasa aneh yang sulit dijelaskan oleh Dani. Dani pun menyeruput kopinya perlahan, lalu beranjak ke teras depan. Di sana tetangganya Bu Rati, seorang wanita parubaya yang ramah. Dia sudah berdiri di luar pagar. "Dani, pagi," sapanya ceria. "Selamat pagi juga, Bu Rati," balas Dani dengan senyum yang hangat. Tak ada yang berbeda dalam suaranya, tenang dan lembut seperti biasa. "Saya dengar Agus gak keluar rumah dari kemarin, Mas. Biasanya dia kan sudah keliling komplek pagi-pagi," kata Bu Rati sambil mengerutkan alis. Ada sedikit nada khawatir dalam suaranya. "Oh iya, Bu, mungkin dia sedang sakit atau ada urusan lain, Bu," jawab Dani, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda bahwa dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Rati pun hanya mengangguk ragu, kemudian melanjutkan perjalanannya. Dani menghela nafas panjang setelah wanita itu pergi. Tak ada yang curiga kepadanya. Semua orang di lingkungan ini mengenal Dani sebagai tetangga yang baik dan juga ramah. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dialah orang di balik kematian dari Agus. Sehabis dari teras, Dani pun berjalan menuju garasi di belakang rumah. Di sana ia membuka laci yang terkunci rapat-rapat. Dari dalamnya ia pun mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sudah berdebu. Kotak itu berisi foto-foto lama, kenangan masa kecilnya yang telah lama dia kubur dalam-dalam. Dia membuka kotak itu perlahan dan menatap foto pertama yang muncul di atas tumpukan itu. Foto dirinya bersama Agus dan juga beberapa teman lainnya saat dia masih sekolah dasar. Dani menatap wajah-wajah dalam foto itu dengan penuh kebencian. Wajah-wajah yang dulu selalu membuatnya merasa kecil, yang menjadikannya bahan olok-olokan. Semua memori itu masih terpatri jelas di pikirannya. Tak peduli seberapa keras ia mencoba melupakannya. Agus dengan tawa kerasnya selalu memimpin kelompok itu untuk membuli Dani, membuatnya Dani merasa tak berharga saat itu. Dani lalu memejamkan matanya sejenak, membiarkan kenangan pahit itu menguasai pikirannya. Ia ingat saat-saat di mana dia dipermalukan di depan teman-temannya, saat tawa mereka bergema di seluruh ruang kelas. Dani yang dulu hanya bisa diam dan menahan malu, kini memegang kendali atas hidup mereka. Agus pun sudah mati, tapi itu adalah baru awal dari semua rencana balas dendamnya. Satu persatu Dani mengambil foto-foto yang lainnya. Wajah-wajah yang familiar muncul kembali, seperti Yudi, Firman, dan juga Adi. Semua pernah menjadi bagian dari kelompok yang mengolok-oloknya. Mereka semua punya peran dalam membentuk Dani menjadi seperti sekarang. Dan kini giliran mereka untuk membayar akibatnya. Dani pun kembali menyimpan kotak foto itu, menutupnya dengan hati-hati, seolah menyimpan rahasia besar yang tak boleh terbongkar. Hari ini dia akan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Yudi adalah target berikutnya. Sejak lulus sekolah, Yudi ini bekerja di sebuah toko elektronik di kota. Dan Dani sudah tahu persis di mana dia tinggal. Namun berbeda dengan Agus yang hidup menyendiri, Yudi ini memiliki keluarga. Istrinya Linda adalah seorang ibu rumah tangga dan mereka memiliki 2 anak kecil. Dani sadar bahwa ini akan menjadi misi yang lebih sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Dia harus lebih hati-hati, lebih cermat dalam mempersiapkan segalanya. Ponsel Dani pun saat itu tiba-tiba berdering, memecah keheningan di rumah itu. Ia mengangkatnya dan suara di seberang sana pun membuatnya tersentak. "Dani, ini Firman. Ada berita buruk. Agus ditemukan meninggal di rumahnya pagi ini."
Mendengar ucapan dari Firman, Dani diam sejenak. Dia sudah memperkirakan bahwa berita itu akan cepat tersebar. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Firman membuatnya merasa sedikit terguncang. "Kamu serius, Firman?" tanya Dani dengan suara yang dibuat-buat kaget. "Iya, polisi sedang menyelidikinya. Sepertinya Agus dibunuh, tapi belum ada informasi lebih lanjut. Kita harus waspada, Dani. Siapa tahu ini bisa terjadi sama kita juga," lanjut Firman dengan suaranya terdengar cemas. Dani pun mengangguk meskipun Firman tak bisa melihatnya. "Aku juga baru dengar, Fir. Aku harap polisi cepat menangkap pelakunya." Obrolan itu pun berakhir dengan janji mereka untuk tetap berhubungan. Setelah menutup telepon, Dani duduk kembali di kursinya dengan merasa puas perkembangan ini. Semakin cepat berita kematian Agus menyebar, maka semakin baik pula. Ia sudah memikirkan setiap kemungkinan dan tidak ada yang mencurigainya. Namun dalam pikirannya bayangan Yudi mulai memenuhi ruang kosong saat itu. Deni juga membayangkan bagaimana Yudi, yang dulu selalu menjadi sosok terkuat dalam kelompok mereka, kini akan berada di bawah kendalinya. Deni sudah memutuskan dia akan mengincar Yudi berikutnya, bukan hanya karena dendam, tapi juga karena kepuasan batin yang semakin besar setelah setiap tindakan. Hingga singkat cerita, malam pun mulai datang lagi, dan Dani saat itu bersiap untuk langkah berikutnya. Di kamar tidurnya, ia duduk di depan komputer, membuka browser dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang Yudi. Dia ingin tahu lebih banyak tentang rutinitas Yudi dan juga keluarganya, mencari celah kapan waktu yang tepat untuk menyerang Yudi. Saat di browsing, dan ini tak sengaja menemukan artikel berita lokal tentang kasus pembunuhan dari Agus. Saat itu polisi sedang menyelidiki lebih dalam, tapi belum ada petunjuk kuat saat itu. Tak ada yang mencurigakan di tempat kejadian, tak ada sidik jari ataupun jejak pelaku. Dani hanya tersenyum tipis membaca itu. Dia berhasil menutupi jejaknya dengan sempurna. Namun saat itu sesuatu dalam dirinya pun merasa gelisah, bukan karena takut ketahuan, tapi karena desakan batinnya yang semakin kuat. Balas dendam ini mulai mengambil alih dirinya lebih dari yang ia kira. Setiap kali ia berhasil menyingkirkan satu target, dorongan untuk melanjutkan semakin besar. Dani tahu cepat atau lambat dia akan sampai pada titik di mana dia tak bisa berhenti untuk melakukan aksi dendam ini. Di malam itu, di tengah gelapnya malam yang pekat, Dani duduk di depan cermin dengan wajahnya yang tenang memandang dirinya sendiri dengan tatapan matanya yang kosong. Seorang pria berwajah lugu dan ramah yang diam-diam telah menghabisi satu nyawa dan kini sedang merencanakan lebih banyak lagi. "Aku tidak akan berhenti," gumam Dani dengan pelan. Memang dendam yang selama ini membara dalam dirinya ini masih belum padam. Satu orang telah tumbang, tapi masih ada beberapa lagi yang harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Dani sudah terlalu jauh terjerumus dalam jurang kebencian dan kepuasan batin yang ia peroleh dari setiap pembunuhan. Kini tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Malam ini adalah awal dari teror-teror berikutnya. Targetnya saat itu sudah jelas, dan Dani tak akan ragu untuk melanjutkan balas dendamnya. Waktu pun terus berjalan dan Dani merasa semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Tujuan yang akan membuatnya merasa bebas, meskipun dengan cara yang sangat mengerikan. Pada pagi itu Dani pun duduk di meja makan dengan tenang, mengesap secangkir kopi dengan hangat. Namun pikirannya saat itu tak sepenuhnya ada di sana. Bayangan Yudi terus berputar di kepalanya. Sosok yang selalu membuatnya merasa kecil dan tak berdaya saat masih kecil dulu. Memang Yudi ini adalah sosok yang tampak tak tersentuh saat itu. Selalu menjadi pusat perhatian dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tapi kini Dani merasa waktunya sudah tiba untuk membalikkan keadaannya. Dani sudah merencanakan segalanya. Sejak semalam dia ini menghabiskan waktu untuk mengawasi gerak-gerik dari Yudi. Pria itu kini memiliki keluarga kecil yang tampak bahagia. Mereka tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, tempat yang jauh dari pusat keramaian, yang membuat segalanya lebih mudah dilakukan bagi Dani. "Segera, kamu akan mendapatkannya, Yudi," bisik Dani.
Tapi sebelum itu Dani harus memastikan bahwa tak ada yang mencurigai dirinya terkait dengan kematian Agus. Karena kasus itu sudah mulai ramai dibicarakan. Dan Dani harus tetap menjaga citranya sebagai tetangga yang baik dan juga tak pernah terlibat masalah. Setiap orang di lingkungannya masih melihatnya sebagai pria yang tenang, penuh sopan santun dan juga sangat ramah. Tidak ada yang menduga bahwa di balik wajah lugunya itu tersembunyi seorang pembunuh dengan berdarah dingin. Dani memutuskan untuk pergi ke toko tempat Yudi bekerja pada hari itu. Dia tahu bahwa Yudi ini bekerja sebagai manajer di sebuah toko elektronik kecil di pusat kota. Toko itu cukup ramai pada hari-hari kerja, jadi Dani ini bisa berbaur dengan pengunjung tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat memasuki toko, Dani melangkah dengan tenang, menyusuri lorong-lorong yang dipenuhi berbagai perangkat elektronik. Matanya segera tertuju pada Yudi yang sedang berdiri di balik meja kasir. Dia tersenyum sambil melayani seorang pelanggan. Yudi memang tampak berbeda sekarang, lebih dewasa, lebih mapan tapi tetap dengan aura percaya diri yang sama seperti dulu. Dani pun berdiri di sudut toko mengamati Yudi dengan seksama. Dia tak mendekatinya, tak ingin menarik perhatian. Baginya ini adalah saat untuk mempelajari targetnya lebih dalam. Yudi mungkin sudah berubah secara fisik, tapi Dani tahu jauh di dalam hatinya Yudi ini masih pria yang sama. Pria yang dulu selalu menindasnya, pria yang kini menjadi sasaran balas dendamnya. Selama hampir 1 jam Dani tetap berada di toko itu. Dia pun berpura-pura tertarik pada barang-barang elektronik sambil terus mengawasi Yudi. Ketika akhirnya Yudi selesai dengan tugasnya di kasir dan beranjak ke ruang belakang, Dani tahu ini adalah saatnya untuk pergi. Dia sudah mendapatkan cukup informasi. Dani pun meninggalkan toko dengan pikiran yang dipenuhi oleh rencana-rencana jahatnya. Singkatnya, tepat pada malam itu, Dani duduk di depan komputer di rumahnya. Dia pun membuka lagi media sosial dari Yudi, mencoba mencari tahu lebih banyak lagi tentang kehidupan pribadinya. Foto-foto Yudi bersama keluarganya pun menghiasi beranda media sosial itu. Gambar yang tampak sempurna dan juga penuh kebahagiaan. Hahaha. Kamu bahagia ya? Ucap Dani dengan tersenyum dingin. Baginya kebahagiaan dari Yudi adalah pengingat akan ketidakadilan yang dia alami di masa itu. Tidak adil, pikir dari Dani, bahwa orang seperti Yudi bisa hidup bahagia, sementara dirinya harus menahan dendam selama bertahun-tahun. Setelah puas melihat-lihat profil dari Yudi, Dani pun mulai menyusun rencana. Kali ini dia harus lebih berhati-hati. Yudi memang memiliki keluarga, jadi dia harus memastikan bahwa aksinya tidak menimbulkan kecurigaan. Ia memikirkan berbagai cara untuk mendekati Yudi tanpa menimbulkan tanda-tanda yang aneh. Saat itu Dani memiliki rencana, yaitu menciptakan pertemuan yang kebetulan antara dirinya dan juga Yudi. Dia harus terlihat tak sengaja bertemu dengan Yudi, mungkin di tempat umum atau di jalan mana. Dani juga sudah tahu jadwal dari Yudi. Jam berapa dia berangkat kerja, kapan dia pulang, dan tempat-tempat yang sering dia kunjungi. Pertemuan yang tampak tidak disengaja ini akan menjadi awal dari langkah Dani menuju balas dendam berikutnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Dani pun mulai menjalankan rencananya. Dia memilih hari Jumat. Karena berdasarkan pengamatannya, Yudi biasanya pulang sedikit lebih awal pada hari itu untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Hingga saat itu Dani pun menunggu di sebuah kafe kecil tak jauh dari toko elektronik tempat Yudi bekerja. Tepat seperti yang sudah dia perkirakan, Yudi muncul di depan toko pada pukul 5 sore. Dani pun memperhatikan dengan seksama dari kejauhan, memastikan bahwa Yudi berjalan sendirian. Ini adalah momen yang sempurna bagi Dani untuk melancarkan aksinya. Dani pun saat itu berdiri dan pura-pura berjalan ke arah yang sama dengan Yudi. Ketika jaraknya sudah cukup dekat, Dani pun tidak sengaja menabrak Yudi dari samping. "Aduh, maaf," kata Dani dengan suara menyesal. Dia pun berpura-pura kaget saat itu. Yudi berbalik dan seketika itu juga matanya membulat ketika dia melihat siapa yang menabraknya. "Dani?" Yudi pun tampak terkejut. "Dani, kamu? Wah, lama gak ketemu ya bro," ucapnya.
Dani pun hanya tersenyum ramah. Iya, sudah lama sekali. Aku gak nyangka bisa ketemu kamu di sini, Yud. Mereka pun akhirnya berbicara sebentar, mengobrol ringan tentang kehidupan setelah sekolah dan pekerjaan masing-masing. Yudi tampak senang setelah bertemu dengan Dani. Meskipun di dalam hati Dani hanya ada niat jahat yang disembunyikan di balik senyum ramahnya itu kepada Yudi. Ayo, kapan-kapan mampir ke rumah, Dan. Aku juga tinggal gak jauh dari sini kok. Linda pasti senang ketemu kamu juga, kata Yudi sambil menepuk bahu dari Dani. Iya Yud, lain kali aku pasti mampir. Senang bisa ketemu lagi ya Yud, balas Dani. Setelah obrolan singkat itu, Yudi pun melanjutkan perjalanannya. Sementara Dani berdiri di tempat menatap punggungnya yang semakin menjauh. Pertemuan pertama mereka setelah bertahun-tahun sudah berjalan dengan mulus. Langkah berikutnya adalah tinggal menunggu waktu saja. Hingga saat itu Dani pun pulang ke rumah dengan perasaan yang puas, karena dia sudah berhasil mendekati Yudi tanpa menimbulkan kecurigaan. Rencananya adalah saat ini untuk membalas dendam yang semakin dekat dengan kenyataan. Namun Dani tahu bahwa dia harus bersabar. Ini bukan sekedar tentang membunuh, ini juga tentang membuat Yudi menderita, tentang membuatnya merasa ketakutan dan juga tidak berdaya, seperti yang dulu dia rasakan. Saat malam tiba, Dani pun kembali duduk di depan cerminnya. Ia memandangi bayangan dirinya sendiri. Wajahnya masih terlihat sama seperti biasanya, tenang, lugu, dan juga ramah. Tapi jauh di dalam hatinya ada kebencian yang sangat mendalam. Dani tahu dia tidak bisa berhenti sekarang. Yudi adalah target berikutnya, dan setelah itu masih ada 2 orang lagi yang harus dia singkirkan. Balas dendam adalah satu-satunya hal yang bisa membuat Dani merasa hidup. Dan sekarang dia semakin dekat dengan tujuannya. Yudi mungkin masih tidak tahu apa yang akan menimpanya. Tapi saat itu Dani sudah siap untuk menghancurkan kehidupan pria itu. Sama seperti bagaimana Yudi dan teman-temannya dulu menghancurkan masa kecilnya. Hingga singkatnya saat itu Dani pun terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdegup dengan kencang. Dan bayangan mimpi buruk yang baru saja ia alami masih tertanam jelas di benaknya. Dalam mimpi itu ia melihat Yudi terikat di kursi, menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan, seperti seorang anak kecil yang tak berdaya. Di tangan Dani ada sebilah pisau berlumuran darah. Hah, mimpi lagi, gumam Dani sambil menarik nafas dalam-dalam. Mimpi itu sudah berulang kali datang sejak kematian dari Agus. Meski Dani merasa puas dengan aksinya, mimpi-mimpi tersebut seperti peringatan akan apa yang telah dilakukannya, membuatnya gelisah dan terus teringat pada masa kecilnya yang kelam dulu. Kebenciannya terhadap Yudi semakin mendalam. Namun di balik niat jahatnya, ada rasa takut yang muncul secara perlahan. Rasa takut bahwa dia akan tertangkap, bahwa semuanya akan berakhir sebelum balas dendamnya selesai. Dani pun mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Tapi semakin keras ia berusaha, semakin sering bayangan mimpi buruk itu menghantuinya. Hingga pada pagi hari ini pun Dani memutuskan untuk beraktivitas seperti biasa. Dia ingin menenangkan pikirannya, mempersiapkan diri sebelum langkah-langkah selanjutnya. Dani keluar rumah menyapa tetangga dengan senyum ramah yang biasa, dan berjalan menuju warung kopi di ujung jalan. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat Dani sedang menikmati kopi, ia mendengar bisik-bisik dari meja sebelah. 2 orang pria yang duduk di sana tampak serius membicarakan sesuatu. Dan kata-kata mereka pun menarik perhatian dari Dani. Kematian Agus itu aneh banget ya. Sampai sekarang, polisi pun belum dapat petunjuk siapa pelakunya, ucap salah satu pria dengan berbisik. Iya betul. Tapi katanya sih, polisi sudah mulai curiga. Ada motif balas dendam. Sekarang mereka lagi menyelidiki semua orang yang dekat dengan Agus, jawab yang lainnya. Dani mendengarkan dengan seksama. Meskipun dia berpura-pura tak peduli. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia berusaha tetap tenang. Mereka menyebut polisi mulai mendekati kebenaran. Apakah itu berarti dirinya sedang diawasi? Kabarnya,
teman-teman sekolah Agus juga bakal diperiksa loh. Tapi sih, siapa yang tahu ya? Mungkin aja pelakunya orang jauh. Ucap pria itu. Dani menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan rasa paniknya. Dia tahu bahwa polisi bisa mulai menghubungkan titik-titik dalam waktu dekat, terutama jika mereka menyadari bahwa semua korban yang dia bunuh adalah teman-temannya saat kecil, orang-orang yang pernah mempermalukannya. Tetapi saat itu Dani masih punya waktu. Ianya perlu lebih berhati-hati lagi. Singkatnya, pada sore harinya Dani pun memutuskan untuk mengawasi Yudi lagi. Ia berjalan ke arah rumah Yudi dengan santai, memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan gerak-geriknya. Saat sampai di depan rumah Yudi, dia melihat sosok yang tak asing. Itu adalah Linda, istri dari Yudi yang sedang bermain dengan kedua anaknya di halaman depan. Dani pun berhenti di seberang jalan, berpura-pura melihat-lihat telepon genggamnya sambil mengamati Linda dari jauh. Wanita itu tampak bahagia, tak sadar bahwa suaminya akan segera menjadi target balas dendam dari Dani. Anak-anak mereka tertawa riang, berlari-lari mengejar bola di halaman rumput. Dani merasa ada sesuatu yang aneh saat itu. Saat menatap keluarga kecil itu, ada perasaan ganjil di dadanya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kebencian masih ada, tetapi kali ini bercampur dengan sedikit rasa ragu. Apakah dia benar-benar siap menghancurkan kehidupan keluarga ini? Pikiran-pikiran itu membuat Dani terasa goyah. Tapi bayangan-bayangan masa lalunya kembali menghantui, membangkitkan kembali tekadnya. Dia pun mengingat ejekan, perlakuan kasar dan penghinaan yang ia terima bertahun-tahun dari Yudi dan juga teman-temannya. Ini bukanlah sekedar balas dendam. Ini adalah keadilan bagi dirinya yang dulu. Dani memutuskan untuk meninggalkan tempat itu sebelum perasaannya semakin kacau. Namun sebelum dia sempat berbalik, Linda melihatnya dari kejauhan dan melambai dengan ramah. "Dani, hei, Dani," ucapnya. Dani terkejut, tapi ia segera menenangkan diri dan melambaikan tangan balasan. Linda mendekat dengan senyum lebar, diikuti kedua anaknya yang berlarian di belakang. Senang bisa ketemu lagi, Dani. Yudi cerita kalau kalian ketemu beberapa hari yang lalu ya. Kamu harus main ke rumah kapan-kapan ya, Dan, kata Linda. Dani tersenyum sopan, meskipun di dalam hati ada konflik besar yang berkecamuk. Iya, tentu, balas Dani dengan singkat. Saat Linda berbicara, Dani sekali mencuri pandang ke arah pintu rumah. Dia berharap Yudi keluar dan mereka bisa bertemu lagi secara langsung. Tapi saat itu Yudi tak kunjung muncul. Setelah beberapa menit berbasa-basi, Dani berpamitan dan kembali ke rumahnya dengan membawa serta kebingungan yang baru. Singkat cerita, pada malam harinya, Dani pun duduk di kamarnya memandangi layar laptop yang menyala. Ia membuka folder yang berisi dokumen-dokumen rencana balas dendamnya. Nama-nama target berikutnya sudah tercatat di sana, termasuk Yudi yang menjadi prioritasnya. Namun perasaan ragu yang muncul tadi siang terus menghantui pikirannya. Linda dan anak-anak mereka tampak begitu bahagia. Apakah dia benar-benar akan menghancurkan kehidupan mereka seperti ini? Di satu sisi, Dani merasa berhak atas pembalasan ini. Tapi di sisi lain, dia tak bisa menyingkirkan rasa bersalah yang perlahan-lahan mulai muncul. Dani pun kembali menutup laptopnya dengan kasar. Tidak, katanya kepada diri sendiri. Ini harus dilakukan. Yudi harus merasakan apa yang kurasakan dulu. Lanjutnya. Namun di balik kata-kata itu ada suara kecil dalam dirinya yang terus mempertanyakan apakah balas dendam ini benar-benar akan memberinya kedamaian. Dani tahu semakin dekat ia dengan tujuannya, semakin banyak keraguan yang akan muncul. Tapi ia juga tahu bahwa sudah terlambat untuk mundur. Semuanya sudah dimulai, dan juga tak ada jalan kembali. Saat malam larut, Dani pun kembali ke tempat tidurnya. Kali ini dia tak bermimpi tentang Yudi. Sebaliknya, dia melihat Linda dan kedua anaknya, terperangkap dalam lingkaran kebencian yang dia ciptakan sendiri. Mereka tak tahu apa yang akan datang, tapi Dani tahu cepat atau lambat, mereka semua akan menjadi bagian dari rencana balas dendam yang kelam ini. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Dani terus berjuang melawan keraguan yang terus menghantuinya.
Setiap pagi saat melihat wajah-wajah ramah di lingkungan sekitar, rasa bersalah semakin menekan hatinya. Namun semangat untuk membalas dendam pada Yudi tak kunjung padam. Dani tahu untuk mengakhiri semua ini, ia harus mengambil langkah pertama yang menentukan. Setelah berpikir matang, Dani pun memutuskan untuk mengikuti Yudi secara diam-diam. Dia perlu mempelajari rutinitas dan juga kebiasaan Yudi, agar dapat merencanakan aksinya dengan lebih baik. Meskipun kebencian dan dendam terus membara, Dani juga merasakan bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkan dirinya pada batas moral yang ingin ia langkahi. Tepat pada suatu sore, Dani melihat Yudi sedang berada di luar rumah, memperhatikan kebun. Dani mengamati dari jauh bersembunyi di balik pagar rendah yang mengelilingi rumahnya. Ia bisa melihat Yudi dengan jelas. Pria itu tampak begitu sibuk, menyirami tanaman sayuran yang ditanam di halaman. Dani pun mengingat kembali kenangan buruk masa lalu saat Yudi dan teman-temannya mempermalukannya. Mereka selalu menggoda Dani dengan sebutan anak bodoh dan gembel. Kali ini Dani bertekad untuk tidak membiarkan Yudi dan kawan-kawannya mengalahkan dia lagi. Ini adalah saatnya untuk membalikan keadaan. Tepat ketika Yudi selesai merawat kebunnya dan masuk ke dalam rumah, Dani memutuskan untuk melangkah lebih dekat. Ia merayap menuju pintu belakang rumah Yudi, berusaha memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Keringat dingin mengalir di tengkuknya, tetapi semangat balas dendam membakar keberaniannya. Setelah memastikan situasi telah aman, Dani pun membuka pintu belakang yang ternyata tidak terkunci. Ia lalu masuk dengan hati-hati, berusaha membuat sedikit suara mungkin. Dari dalam rumah suara televisi terdengar samar, dan Dani tahu bahwa Yudi pasti sudah berada di ruang tamu. Dani pun bergerak pelan menuju arah suara, menahan nafsu untuk segera melakukan aksi. Dia ingin memastikan bahwa Yudi tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Dan seketika, ia saat itu melihat bayangan Yudi yang sedang duduk di sofa sembari menonton berita di televisi. Dengan hati-hati Dani pun melangkah maju, berusaha mendekati Yudi tanpa menimbulkan suara. Namun saat dia mendekat, tiba-tiba Yudi menyalakan lampu, dan matanya pun langsung menangkap sosok Dani yang tidak diundang. Siapa kamu?" Yudi berteriak sembari berdiri. Wajahnya pun berubah menjadi panik. Dani tidak menjawabnya. Dia mengambil pisau yang sudah disiapkannya dan mendekat. Tetapi saat itu Yudi tidak tinggal diam. Dengan cepat dia pun melawan, menghindar dari serangan Dani yang pertama. Ketegangan meluap seketika saat mereka berdua terlibat dalam perkelahian singkat. Dani tidak menyangka bahwa Yudi akan melawan sekuat itu. Dalam pertarungan yang mengerikan, Dani pun merasa terdesak. Yudi tidak hanya berusaha melindungi dirinya, tetapi juga berusaha merebut pisau dari tangan Dani. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Dani pun akhirnya berhasil menusukkan pisau itu ke arah Yudi. Teriakan Yudi yang mengerikan memecah kesunyian malam. Dan seketika saat itu, Dani merasakan perasaan yang tak terlukiskan, kemenangan sekaligus rasa ketakutan yang mendalam. Yudi yang sudah terjatuh ke lantai, dia pun mengerang kesakitan. Dani terdiam terperangah melihat darah mengalir dari tubuh Yudi. Rasa puas yang dulu menggebu kini terasa pahit dan juga mengerikan. Ini bukan sekedar balas dendam, tetapi ini adalah pembunuhan. Saat Yudi terkulai lemas, Dani merasakan kepanikan menyerangnya. Dia tahu bahwa setiap detik yang berlalu semakin mendekatkannya pada kemungkinan tertangkap. Dani pun saat itu langsung berlari keluar dari rumah Yudi, tidak peduli dengan suara teriakan Yudi yang semakin memudar. Di luar malam pun sudah mulai pekat. Dani bergegas kembali ke rumahnya, merasakan setiap langkahnya semakin berat oleh rasa bersalah dan juga ketakutan. Dani duduk di kamarnya, menggenggam pisau berdarah di tangannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kematian Yudi terasa seperti ledakan dahsyat yang mengubah hidupnya selamanya. Dia ingin merasakan kekuatan dan kemenangan, tetapi yang dirasakannya hanyalah kehampaan. Beberapa jam kemudian, suara sirine polisi pun menggema di lingkungan sekitar. Dani menatap keluar jendela melihat mobil polisi berkeliaran, mengawasi rumah Yudi. Jantungnya saat itu berdegup dengan kencang saat dia menyadari bahwa tindakan nekatnya tidak hanya membawanya ke dalam lingkaran kegelapan dan kejahatan, tetapi juga menjadikannya sebagai buronan.
Dani pun saat itu berusaha berpikir jernih. Ia tidak tahu tidak ada waktu untuk merasa menyesal. Polisi pasti akan menemukan mayat Yudi dan mulai menyelidikinya. Dani pun harus menghapus jejaknya, menghilangkan semua bukti yang dapat mengaitkannya dengan kejadian malam itu. Dia pun mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku harus pergi jauh dari sini. Tempat di mana tidak ada orang yang mengenalku, pikir Dani. Hingga singkatnya saat itu Dani pun mengemas beberapa barang penting ke dalam tasnya. Uang tunai, dokumen identitas, dan barang-barang yang bisa membantunya bertahan hidup. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan juga kemenangan, Dani melangkah keluar dari rumahnya. Saat dia berjalan menyusuri jalan yang gelap, pikirannya berputar pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan kini adalah dia seorang buronan. Seorang pembunuh yang harus bertahan hidup di tengah bayang-bayang kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Dan saat langkahnya semakin jauh dari rumahnya, satu hal menjadi jelas dalam pikirannya. Ini baru permulaan. Dani bersumpah saat itu bahwa dia tidak akan berhenti sampai semua orang yang pernah menyakitinya merasakan konsekuensi dari perbuatannya dulu. Dia akan membalas dendam apapun yang akan terjadi. Dani melangkah cepat menembus kegelapan malam, berusaha menjauh dari lingkungan yang mungkin mengenalnya. Setiap suara di sekelilingnya membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Suara dedaunan yang bergesekan, langkah kaki di jalan setapak, bahkan suara sirene polisi yang masih terdengar jauh di belakangnya. Serta rasa takut menyelimuti dirinya. Tetapi ada juga semangat yang menggebu. Dia merasa bebas dari belenggu masa lalunya dulu. Dalam pikirannya Dani pun terus mengulang mantra. Ini semua demi pembalasan. Ini semua demi pembalasan. Namun seiring waktu berlalu, rasa bersalah kian menyusup ke dalam hatinya. Dia tidak hanya membunuh Yudi, tetapi dia telah mengambil nyawa seorang. Dan itu berarti ada konsekuensi. Dani pun berusaha menepis pikiran tersebut. Tetapi bayangan wajah Yudi yang kesakitan terus membayanginya. Dani tahu bahwa dia perlu mencari tempat aman untuk bersembunyi. Dan dia saat itu tidak memiliki pilihan lain selain pergi ke tempat yang mungkin menjadi saksi akan niatnya. Dia mengingat teman masa kecilnya yaitu Roni yang tinggal di pinggiran kota. Meskipun hubungan mereka tidak terlalu dekat, tetapi Dani merasa Roni ini bisa membantunya tanpa menanyakan banyak hal. Lagi pula Roni juga tidak pernah terlibat dalam kelompok yang selalu membuli Dani, sehingga ia ini tidak akan mengenal cerita kelam tentang dirinya. Setelah beberapa jam berjalan, Dani akhirnya sampai juga di rumah Roni. Dia mengetuk pintu dengan hati-hati, berharap dia tidak mengganggu ketenangan malam. Beberapa detik kemudian Roni pun membuka pintu dengan terlihat terkejut karena melihat Dani di depannya. Dani? Apa yang terjadi? Kamu kok kelihatannya gak baik-baik saja? Tanya Roni dengan nada khawatir. Ron, bisa aku masuk? Dani menjawab dengan suaranya bergetar. Roni pun mengangguk dan membiarkan Dani masuk. Kamu kenapa di sini, Dan? Emangnya ada masalah? Tanya Roni lagi, mempersilahkan Dani duduk di sofa. Dani pun saat itu menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Aku ada masalah besar, Ron. Aku butuh perlindungan, katanya, berusaha menghindari detail yang lebih dalam. Roni pun mengernyitkan dahi. Perlindungan? Dari siapa, Dan? Dani ragu sejenak saat itu. Ia tidak ingin mengungkapkan kebenaran yang akan menjerumuskannya lebih dalam. Ada orang yang mengejarku. Mereka mengancamku, Ron. Baiklah, Dan. Kamu bisa tinggal di sini semalam. Tapi setelah itu, kita harus bicarakan ini dengan jelas ya. Jawab Roni dengan nada penuh kekhawatiran. Dani mengangguk merasa lega bisa bersembunyi di tempat yang mungkin lebih aman. Namun malam itu tidak sepenuhnya tenang. Dani terjebak dalam ketakutan akan penangkapannya. Setiap suara dari luar membuatnya terjaga. Setiap detak jantungnya terasa seperti alarm yang membangunkan rasa bersalahnya. Dan pada keesokan paginya, Roni ini berusaha menghibur Dani. Kamu harus tenang, Dan. Mari, kita pergi ke tempat yang lebih ramai. Biar kamu tidak merasa tertekan, usul Roni kepada Dani.
Dani mengangguk. Dia tahu bahwa menghabiskan waktu di tempat ramai mungkin dapat membantu menenangkan pikirannya. Mereka berdua pun pergi ke sebuah kafe yang terkenal di kota. Saat mereka duduk, Dani melihat sekelilingnya, mencoba melupakan bayangan Yudi yang terbaring di lantai rumahnya. Namun saat melihat berita di televisi yang terpasang di kafe, hatinya pun menjadi bergetar. Kabar tentang kematian Yudi sedang dibahas secara intensif. Wajah Yudi pun muncul di layar, diikuti oleh berita mengenai pembunuhan yang terjadi dengan kejam. Dani saat itu merasa jantungnya hampir copot saat melihat foto Yudi. Dia mati," bisiknya dengan pelan. Roni melihat ke arah layar dan menyadari perubahan ekspresi dari Dani. "Kamu kenal dia ya, Dan?" tanya Roni dengan nada serius. Dani pun segera merespon, berusaha menutupi ketakutannya saat itu. "Kami hanya tidak akur. Dia dulu suka menggangguku." Roni pun mengangguk, tetapi Dani bisa melihat bahwa Roni mulai curiga. "Kamu kok kelihatannya tidak baik, Dan. Jika ada yang ingin kamu ceritakan, cerita saja. Aku di sini siap mendengarkan." Dani merasa terjebak. Dia sekali ingin jujur, tetapi di saat yang sama dia tahu bahwa keterus terangan bisa berarti menjerumuskannya ke dalam masalah yang lebih besar lagi. "Tidak, Ron. Aku hanya butuh waktu untuk merenung," jawabnya dengan singkat. Mereka melanjutkan obrolan, tetapi setiap kata yang diucapkan hanya memperdalam rasa bersalah yang membara di dalam diri Dani. Dia pun berusaha berpura-pura menikmati waktunya, tetapi pikirannya terus terjebak pada kematian Yudi. Roni tidak tahu bahwa Dani adalah dalang di balik tragedi itu. Hingga setelah berjam-jam di kafe, Dani pun merasa lelah. Ia merasa terasing dalam pikirannya sendiri. Roni yang penuh perhatian terus berusaha menanyakan kabar, tetapi Dani ini selalu menjawab dengan mengalihkan pembicaraan. "Dan bagaimana jika kita pergi ke bioskop tadi malam? Itu bisa membantu mengalihkan pikiranmu," usul Roni. Mendengar ajakan dari Roni, Dani pun setuju. Meskipun memang di dalam hatinya ia ini tahu bahwa pelarian ini tidak akan menghapus beban yang dia pikul. Dan singkat cerita, pada malam harinya mereka pun pergi ke bioskop. Dani berharap film yang mereka tonton bisa sedikit menghibur pikirannya. Namun saat menonton adegan-adegan menegangkan di layar, perasaannya semakin menjadi memburuk. Dia teringat akan momen-momen sebelum dan saat dia membunuh Yudi, terjebak dalam lingkaran pikiran yang tak ada henti-hentinya. Ketika film berakhir, Dani pun merasa lebih tertekan. Dia tidak bisa terus bersembunyi. Dia harus melakukan sesuatu. Dan saat itu terdengar suara sirine lagi dari kejauhan. Dan Dani tahu waktu itu tidak berpihak kepadanya. Dia pun harus merencanakan langkah selanjutnya. "Dani, kamu baik-baik saja?" "Hei," tanya Roni saat mereka keluar dari bioskop. Iya Ron, aku hanya lelah," jawab Dani, berusaha tersenyum meskipun perasaannya sebaliknya. Malam itu Dani pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih sepi, tempat di mana dia bisa berpikir lebih jelas. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Roni dan berjanji untuk segera kembali. Di dalam hatinya ia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan siapapun lagi. Dani pun berjalan menuju taman yang tidak jauh dari kafe, tempat di mana ia bisa merenung sendiri. Suasana malam yang tenang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Tetapi rasa takut akan penangkapan semakin mendekat. Saat duduk di bangku taman, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat berita terbaru tentang Yudi. Banyak orang yang terkejut dan bersedih atas kematiannya. Dani juga menyaksikan wajah-wajah yang terpampang di layar. Semua tampak berduka. Hatinya mulai bergetar lagi merasakan beban yang semakin berat. Tiba-tiba Dani ini mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dia menoleh dan melihat sekelompok remaja yang tampaknya sedang bersenang-senang. Tanpa sadar wajah mereka pun mengingatkan Dani pada masa lalu. Waktu-waktu ketika dia menjadi sasaran bully. Hatinya pun menggelegak lagi. "Kenapa aku harus terus hidup di bayang-bayang ini? Mereka semua tidak tahu apa yang aku lalui," gumamnya. Dani merasa terjebak dalam dilema. Dia ingin menghapus semua rasa sakit, tapi dia juga tahu bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi.
Bahkan sebuah rencana pun mulai terbentuk di benaknya. Dan kali ini dia tidak hanya ingin membalas dendam pada satu orang. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan lagi Dani yang lemah dan juga tertindas. Dengan tekad baru, Dani beranjak dari bangku dan berjalan menjauh dari taman. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya harus lebih terencana. Dia tidak bisa berlama-lama bersembunyi. Dani pun bersumpah untuk mengambil alih hidupnya dan tidak membiarkan siapapun menghalanginya lagi. Dan saat langkahnya membawa kembali kegelapan malam, satu hal yang menjadi jelas, Dani tidak hanya seorang pemuda lugu dan ramah. Dia adalah seorang psikopat yang siap untuk menebus semua rasa sakit dan membalas dendam pada semua orang yang telah menyakitinya. Saat itu Dani pun berjalan cepat, semakin dalam kegelapan malam. Setiap langkahnya terasa lebih mantap, seolah dia baru saja menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Dengan setiap gerak jantung, kemarahan dan rasa sakit yang terpendam menjadi bahan bakar bagi rencana barunya. Dia bertekad untuk tidak hanya membalas dendam, tetapi juga untuk menciptakan ketakutan yang akan terus menghantui mereka yang pernah meremehkannya. Hingga singkatnya saat itu setelah menjauh dari taman, Dani kembali ke rumah Roni. Dia tahu bahwa Roni tidak akan bisa melindunginya selamanya. Tetapi dia merasa lebih nyaman berada di sana. Di dalam benaknya dia mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk mengambil alih kontrol atas hidupnya. Dan saat tiba di rumah Roni, dia menemukan temannya sedang tidur di sofa. Roni pun tampak tenang, tetapi Dani tahu bahwa Roni akan terbangun dan merasa cemas jika melihat wajahnya yang saat itu penuh dengan beban. Jadi Dani pun memutuskan untuk tidak membangunkan Roni, dan dia pergi ke dapur untuk membuat kopi saat itu. Saat menunggu air mendidih, dia ini melihat sekeliling dapur. Semua perabotan terlihat rapi dan bersih, mencerminkan sifat Roni yang teratur. Namun di balik kesederhanaan itu, Dani juga merasakan bahwa dia harus merusak ketenangan yang ada. Dia harus memperlihatkan sisi gelap yang selama ini terpendam. Dengan kopi yang sudah siap, Dani pun kembali ke sofa dan duduk di samping Roni. Saat aroma kopi menyebar, Roni perlahan terbangun. "Dani, kamu kembali?" tanyanya dengan bingung. "Iya Ron, aku butuh sedikit waktu untuk berpikir," jawab Roni. "Emangnya bagaimana perasaanmu sekarang, Dan? Apakah kamu tampak lebih baik?" Dani hanya mengangguk. "Aku akan baik-baik saja, Ron. Hanya saja butuh waktu," ujarnya sambil menceruput kopi. Dalam pikirannya, Dani ini sedang menyusun rencana jahat yang tidak terbayangkan oleh Roni. Dan singkatnya, setelah menghabiskan kopi, Dani pun mengusulkan, "Bagaimana nanti kalau kita pergi ke tempat lain? Aku merasa terkurung di sini, Ron." Roni pun setuju dan mereka berdua keluar untuk berjalan-jalan. Namun saat itu Dani tidak memiliki tujuan yang jelas. Dia hanya ingin mencari tahu siapa yang bisa menjadi sasaran berikutnya. Karena semakin banyak orang yang dia temui, semakin juga banyak keinginan untuk membalas dendam yang muncul di dalam dirinya. Hingga malam itu mereka pun berjalan melewati beberapa tempat yang dikenal, termasuk lapangan dan ganggang kecil. Setiap kali mereka melihat sekelompok orang, Dani merasakan dorongan untuk mendekat dan mencari tahu siapa yang berpotensi menjadi targetnya. Dia berusaha menahan dorongan tersebut, tetapi rasa ingin tahunya semakin besar. "Dani, kamu baik-baik saja? Kamu yakin? Kamu terlihat gelisah loh," kata Roni. "Aku baik-baik saja, Ron. Hanya saja aku berpikir tentang masa lalu. Mungkin kita harus kembali, Ron. Ini terlalu ramai." Mereka berdua pun akhirnya kembali ke rumah Roni, dan Dani saat itu merasa semakin tertekan dengan rencana yang berputar di dalam kepalanya. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan akan penangkapan. Dia ini harus mengambil langkah berani. Ketika Roni tertidur, Dani menghabiskan waktu sendirian di ruang tamu. Dalam kegelapan, dia pun merenungkan semua pengalamannya, semua hinaan yang pernah diterimanya. Namun sekarang dia ini merasa memiliki kekuatan. Dengan penuh tekad, dia mulai merancang rencananya dengan lebih jelas. Saat itu Dani pun mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi tentang teman-teman lamanya yang pernah mengganggunya.
Dia melihat foto-foto di media sosial dan meneliti aktivitas mereka. Ternyata beberapa dari mereka masih sering berkumpul di tempat yang sama, tanpa menyadari bahwa Dani ini sedang mengamati mereka dari kejauhan. Pikirannya melayang ke masa-masa ketika dia sering menjadi sasaran bully. Saat itu Dani juga selalu merasa tak berdaya. Tetapi sekarang, dia punya kekuatan yang baru dalam dirinya. Kau tidak akan pernah melihatku sebagai yang lemah lagi, bisiknya pada diri sendiri. Dan setelah beberapa jam mencari informasi, Dani pun sudah merasa yakin dengan pilihannya saat itu. Kali ini dia akan menargetkan teman masa kecilnya, yaitu Budi, yang juga selalu menjadi pengganggu terburuk baginya. Budi juga adalah pemimpin kelompok yang sering mengolok-olok dari Dani. Dengan hadirannya, Dani merasa seluruh kenangan pahitnya akan segera terbalas. Semua akan berakhir malam ini. Hahaha, gumam Dani. Dia pun saat itu bertekad untuk membuat rencana yang sempurna. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia juga membutuhkan bantuan. Dia harus menemukan seorang yang bisa membantunya menjalankan rencana ini tanpa mengaitkannya secara langsung. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.